Nama saya Donatus Nitsko. Saya dari kelas C Prodi TRPL. Saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di tugas KWN saya, mengenali sumber historis, sosiologi, dan politik di kehidupan bernegara Indonesia. Nah, yang pertama itu secara historis. Dari dalam sejarah berbangsa Indonesia, yang pertama itu ada berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Nah, pada saat berdirinya itu disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itu bangsa Indonesia itu mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menamakan Indonesia. Terus mulai tumbuhlah tuh kesadaran berbangsa. Nah, setelah berdirinya organisasi Budi Utomo ini, di pula organisasi-organisasi lain yang pergerakan kebangsaan yang lain kayak PKI, NU, PSSI, dan Muhammadiyah, NU, dan lain-lainnya. Nah, itu dengan tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Nah, yang akhirnya Indonesia itu merdeka pada 17 Agustus 1945. Secara sosiologisnya terdapat pernyataan dari seorang profesor, Nina Lubis. Dahulu musuh itu jelas, penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara Indonesia saat itu. Nah, kini musuh bukan dari luar juga, tetapi dari dalam negeri sendiri. Nah, kayak korupsi, terus ketidakadilan, pelanggaran HAM, ketidakmerataan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada tataran sosial, seluruh pemimpin bangsa itu membakar semangat rakyat Indonesia, rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia. Nah, dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat, yaitu PKN. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting sangat diperlukan bagi sosiologis masyarakat ya, dan akhirnya untuk menjaga bernegara, berbangsa, dan memelihara, mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Nah, secara politis, pendidikan kewarganegaraan ini mulai dikenal di pendidikan sekolah dari sejak tahun 1957. Itu sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah kewarganegaraan, sivik, dan juga pendidikan kewarganegaraan. Dari pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957 ini, isi mata pelajaran PKN itu membahas calon perolehan kehilangan kewarganegaraan.
Sedangkan dalam civic lebih banyak membahas tentang sejarah, tentang kebangkitan nasional, undang-undang dasar, dan pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk membangun bangsa Indonesia ya. Nah, lalu ada yang kedua yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Seiring berjalannya waktu yang telah terjadi, dinamika ketatanegaraan di Indonesia sering berubah. Dapat kita lihat kembali saat di mana Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kita memburuk sehingga sampai di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintahan, yang menyebabkan kericuhan di Jakarta dan sekitarnya karena keadaan sudah benar-benar kacau pada saat itu ya, tidak terkendali. Nah, kira pada tanggal 21 Mei tahun 1998 Presiden Soeharto pada saat itu mundur dari jabatannya. Nah, habis itu hal itu juga menjadi awal dari era reformasi tahun 1998. Mulailah muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat seperti mengamandemen Undang-Undang RI, terus menghapuskan doktrin dui fungsi angkatan bersenjata, terus menghapuskan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Lalu ada kolusi, ada ya tadi nepotisme, terus ada mewujudkan kebebasan pers, terus mewujudkan kehidupan demokrasi dan sebagainya. Terus ada juga perubahan tersebut tentunya memiliki latar belakang ya, dari serta dan tujuan yang jelas, yaitu sebagai kekuasaan tertinggi yaitu di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang berlaku masih multi tafsir, kewarganegaraan pada kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. Nah, tujuannya itu untuk menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan hukum, dan lain-lain. Dan serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan berbangsa. Terus ada esensi dan urgensi konstitusi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, keberadaan konstitusi dalam kehidupan bertatanegara suatu negara merupakan suatu bentuk yang sangat esensial dan utama, karena tanpa konstitusi tidak menutup kemungkinan negara tidak akan terbentuk. Nah, lalu konstitusi menjadi tidak menutup dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan aturan-aturan dan
aturan-aturan yang menyusun yang saling menyesuaikan diri ya, aturan-aturan yang saling menyesuaikan diri dengan saling bekerja sama gitu. Terus konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dan mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Terus adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Terus setiap konstitusi mempunyai beberapa peranan, yaitu yang pertama itu yaitu sebagai untuk memberikan pembatas dan pengawas terhadap kekuasaan politik, terus untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak penguasa dan menetapkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka sehingga tidak terdapat kekuasaan yang semena-mena. Terus ada konstitusi yang ketiga, ada konstitusi yang menggambarkan struktur negara dan sistem kerja yang ada di lembaga-lembaga negara. Nah, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, ada konstitusi ada Undang-Undang Dasar 1950, terus UUD 1945 5 Juli 1959 ya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Terus ada kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tinggi negara Indonesia. Itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, terus Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, terus ada Presiden dan Wakil Presiden, ada Mahkamah Agung, ada MK Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Berikut merupakan esensi dan urgensi dari konstitusi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga sebagai itu juga sumber historis sosialisasi dari politik konstitusi dalam kehidupan bangsa negara. Sekian, terima kasih.